Yang saya pengen tanya nih ya, mengapa sih sebagian pedagang tuh masih memilih menjual rokok ilegal meskipun beresiko? Kenapa adanya rokok ilegal itu pasti kita berbicara tentang keuntungan, margin, omset. Ya, kita pasti akan berbeda melalui mekanisme ekonomi. Karena konsep ilegal dan legal itu mereka belum paham di sini. Dia tidak melihat, yang melihat adalah tadi omset dan keuntungan. Nah, di sini nih tantangannya penjual-penjual rokok legal ini jadi lebih berat tentunya ya Mbak ya, karena bisa kemungkinan ini konsumennya itu bisa berkurang nih Mbak. Jadi untuk masyarakat khususnya yang berdaya beli rendah, mereka pasti akan memilih alternatif rokok-rokok ilegal yang harganya itu jauh lebih murah. Kita jadi pedagang memang harus pintar-pintar memilih distributor yang memiliki izin. Nah, tentunya banyak sekali yang kita tahu bahwa rokok-rokok kan dari dulu kan ada yang sudah terkenal. Lah, tentunya kita pilih dulu yang sudah terkenal dulu. Kemudian secara harga juga dibandingkan wajar atau tidak. Kalau harganya terlampau murah, ya indikasinya seperti itu. Ada salah satu indikasi harus dicurigai ya. Curigai rokok ilegal. Takutnya bukan untung tapi buntung. Halo, selamat siang Sobat Expose Indonesia. Senang sekali saya Ika Yuniati kembali membersamai rekan-rekan semuanya dalam talk show interaktif Solopos Media Group. Dan kali ini temanya sangat menarik, yakni perspektif pedagang untuk menjual produk legal. Bersama saya hari ini di studio kami sudah hadir dua narasumber yang luar biasa dari Bea Cukai Surakarta. Ada Mas Dion Chandra. Selamat siang Mas Dion. Selamat siang Mbak Ika. Sehat ya? Sehat selalu tentunya. Sehat selalu. Halo Sobat Expo semua. Ini kayaknya sudah biasa ini ya disapa oleh Mas Dion ya. Dan yang kedua tak kalah luar biasa Mbak Mutia Prasista. Beliau juga dari tim Humas Bea Cukai Surakarta. Selamat siang Mbak Mutia. Selamat siang Mbak Ika. Manggilnya Mbak Mutia atau Prasista? Mutia aja Mbak. Mutia aja, oke. Boleh nih menyapa kayak Mas Dion tadi. Halo sahabat Solopos, izin bergabung ya Mbak ya. Ini pertama kali juga saya. Oke, selamat bergabung bersama kami dan kami senang sekali karena hadir dua narasumber luar biasa yang akan membahas yang penting. Tentunya hal yang penting bagi Sobat Expose, yakni bagaimana sih perspektif pedagang untuk menjual produk legal, karena di luar sana banyak sekali ya Mas ya dan Mbak produk-produk ilegal yang itu membahayakan buat negara maupun buat pedagang sendiri gitu. Nah, yang saya pengen tanya nih ya, mengapa sih sebagian pedagang tuh masih memilih menjual rokok ilegal meskipun beresiko? Kalau ini kaitannya dengan rokok ya, karena rokok ilegal banyak sekali di Solo Raya. Tentunya begini Mbak, kita bisa mengatakan kenapa adanya rokok ilegal itu pasti kita berbicara tentang keuntungan, margin, omset. Ya, kita pasti akan berbeda melalui mekanisme ekonomi. Dan memang beberapa kesempatan kita mendatangi para pedagang, kita mensosialisikan. Kita ada program di Bea Cukai Surakarta itu ada namanya mobil keliling yang dimana kita datang ke pasar-pasar, kemudian ke pedagang-pedagang kecil yang memang notabene tidak tersentuh dini itu di dalam kampung seperti itu ya. Kita bertukar informasi, ternyata memang pedagang-pedagang tersebut itu masih ada yang tidak mengetahui perbedaan rokok ilegal dan rokok legal. Itu ada. Namun biasanya yang memang seperti itu, kalaupun ada yang menawari dengan rokok yang dengan harga murah, mau nggak mau kan dia langsung bicara tentang keuntungan. Iya, lihatnya langsung wah untungnya banyak nih. Karena begini, namanya sales rokok ilegal itu hanya menitipkan rokok, tidak menggunakan modal, sehingga beda dengan distributor yang resmi. Distributor resmi mungkin ada namanya tempo. Nah, ada pembayaran namanya tempo, ada juga yang beli putus. Namun itu kan tidak seistilahnya hanya kalau tempo biasanya hanya distributor yang memang besar-besar, ambilnya banyak rokoknya. Namun kalau yang retail kecil-kecil, pedagang-pedagang yang ada di kampung-kampung itu kan beli putus, terutama kan membutuhkan modal. Nah, tapi kalau yang tadi distributor rokok ilegal itu biasanya menawarkan titip dulu Mas, kalau laku baru dibayar. Dan dia tidak akan meninggalkan nomor HP. Jadi dia merasa aman loh, ini
udah dikasih rokok gratis. Ya nanti kalau misalkan di sini baru saya bayar kalau untung gitu. Kalau nggak kesini ya ya berarti keuntungan dia, iya. Iya kan? Nah, seperti itu. Jadi promosinya mulai seperti itu. Sehingga apa? Sehingga pedagang masih berani untuk menjual rokok ilegal karena konsep ilegal dan legal itu mereka belum paham di sini. Dia tidak melihat, yang melihat adalah tadi omset dan keuntungan. Itulah dimana pada saat kita melakukan pendalaman di beberapa tempat-tempat mesti. Kalau Solo Raya kan kita katakan kan kota ya ini ya. Masih. Kalau kota sudah pada pinter lah karena segmentasi kota kalau membeli rokok ilegal pasti malu lah istilahnya. Tapi kalau desa-desa di pegunungan, pesisir, dia aja cari akses rokok aja susah. Benar. Rokok-rokok yang mahal aja belum tentu bisa masuk gitu loh. Adanya rokok-rokok yang memang sebenarnya menengah ke bawah, rokok yang murah seperti itu. Namun jangan salah sangka, rokok-rokok murah pun itu juga memang ada juga yang produknya legal ya. Itu karena apa bisa legal? Karena memang produknya itu adalah yang memproduksi adalah UMKM sendiri. Tapi UMKM tersebut dilegalisasi oleh pemerintah, kemudian juga diterbitkan NPPKC melalui bea cukai seperti itu, Mbak. Jadi salah satu contohnya itu ya, ternyata banyak yang marketingnya yang datang dengan cara yang memudahkan pedagang gitu. Sekali. Dia dapat untung, tidak terikat apapun gitu. Nah, kalau selanjutnya kira-kira tantangan utamanya bagi pedagang yang mereka menjual produk legal itu apa, Mbak Mutia? Jadi untuk produk legal itu kan tentu aja kita nih ada tarif cukai ya Mbak ya namanya. Jadi semua produk rokok legal itu mau semua barang kena cukai itu dikenai tarif cukai yang mana sebenarnya tuh kita tuh fungsi kami Bea Cukai itu sebagai community protector Mbak. Jadi kita melindungi masyarakat ya. Dan cukai itu tuh kita tuh untuk membatasi peredarannya dan konsumsinya Mbak. Makanya kita kenakan tarif cukai. Nah, dan sedangkan tarif cukai itu sebenarnya naik nih Mbak tiap tahun juga ya Mbak ya. Itu sebenarnya untuk melindungi masyarakat. Tapi untuk tahun ini Mbak kita tidak menaikkan tarif cukai nih Mbak. Jadi tidak ada kenaikan tarif cukai. Tapi harga karena PPN naik, harga jual ecerannya juga ikut naik ya Mbak ya. Dan tentunya ini akan menyulitkan pedagang juga nih Mbak untuk pedagang-pedagang yang menjual rokok, produk-produk rokok yang legal. Pastinya kan tarif cukainya jadinya kesannya harga jualnya jadi lebih tinggi nih Mbak. Nah, sedangkan untuk ekonomi sekarang nih ya Mbak ya, yang kita nih mengalami inflasi juga nih Mbak. Jadi masyarakat itu pasti mencari alternatif yang lebih murah pastinya. Nah, di sini nih tantangannya penjual-penjual rokok legal ini jadi lebih berat tentunya ya Mbak ya, karena bisa kemungkinan ini konsumennya itu bisa berkurang nih Mbak. Jadi untuk masyarakat khususnya yang berdaya beli rendah, mereka pasti akan memilih alternatif rokok-rokok ilegal yang harganya itu jauh lebih murah. Bahkan bisa setengahnya atau kurang dari setengahnya itu ya Mbak ya, harganya ya Mbak ya. Murah sekali ya. Iya benar, itu bisa murah banget. Yang mana itu seperti yang Mas Dion infokan tadi, kan sebelumnya untuk membuat usaha itu kan mereka butuh biaya dan modal ya Mbak ya. Sedangkan untuk produk-produk rokok legal itu mereka biasanya juga beli dalam banyak ya Mbak ya. Sedangkan rokok itu juga sebenarnya tuh saya juga karena nggak merokok ya Mbak ya. Itu setahu saya tuh ada masa berlakunya gitu Mbak. Jadi kalau tembakau sudah lama tidak dikonsumsi itu bisa kalau disimpan aja tuh bisa rasanya berubah katanya gitu ya Mbak ya. Tapi saya juga nggak tahu sih. Nah di situ tuh karena bisa tidak laku nih Mbak. Sedangkan itu tuh juga akan mengurangi keuntungan untuk produsen rokok legalnya juga tuh Mbak. Jadi kalau misalnya produksinya itu menurun, otomatis mereka juga akan mendistribusikan ke pedagang rokok legalnya ini jadi lebih sedikit ya Mbak ya. Nah, gimana itu karena biaya yang tinggi tadi itu jadinya pedagang-pedagang rokok legal tadi itu juga mengalami keuntungan yang sedikit ya. Betul. Dan apabila buruknya lagi nanti bisa malah jadi gulung tikar nih Mbak kalau seperti itu. Nah, kelihatannya agak menyeramkan ya, tapi sebenarnya manfaatnya banyak. Nanti akan kita ulas di akhir gitu. Jadi jangan terus jadi worry karena aku nggak pernah jadi jual yang legal karena kayaknya menyeramkan gitu. Tapi banyak nanti manfaatnya ya. Tunggu ya di akhir ya. Nah, terus untuk bisa mengetahui yang rokok yang kita jual ini adalah legal atau ilegal, untuk bisa mengetahui ini resmi apa enggak sih sumbernya, tuh gimana nih caranya Mas Dion? Ya, jadi begini Mbak Ika.
Jadi namanya kita menjadi pedagang ya, tentunya tidak lepas dari supply and demand. Nah, untuk mencari supply tentunya kita akan mencari distributor yang memiliki izin resmi. Ya. Lah, kita jadi pedagang memang harus pintar-pintar memilih distributor yang memiliki izin. Nah, tentunya banyak sekali yang kita tahu bahwa rokok-rokok kan dari dulu kan ada yang sudah terkenal. Lah, tentunya kita pilih dulu yang sudah terkenal dulu. Kemudian secara harga juga dibandingkan. Wajar atau tidak. Kalau harganya terlampau murah, ya indikasinya seperti itu. Ada salah satu indikasi harus dicurigai ya. Curigai rokok ilegal. Takutnya bukan untung tapi buntung. Benar ya. Kemudian terus kita juga yang terutama itu rokoknya kita cek. Ada nggak nih pita cukainya? Ada nggak nih tanda pengenal cukai yang lain seperti barcode, seperti hologram, seperti itu. Lah, untuk distributor yang kami sebutkan tadi, nah biasanya sudah memiliki kayak asosiasi pedagang. Lah bisa juga bergabung karena apa? Mungkin di asosiasi pedagang dengan harganya bisa lebih murah. Terus kemudian ada support tertentu nih. Mungkin kalau kita mengikuti asosiasi pedagang tersebut nanti dapat MMT, ada display. Ya itulah promo-promo itu yang bisa kita manfaatkan untuk menambah omset. Karena kita tahu bahwa pedagang pun kalau ada pembeli istilahnya melihat, wah ini kok displaynya bagus, tertarik. Iya kan? Kita bisa pikir bahwa kalau rokoknya banyak nih, itu kan lebih menarik. Iya kan, makanya pada di display gitu ya. Padahal itu kosong. Display aja, kotak aja. Ada yang seperti itu. Jadi memang dari asosiasi itu pernah ada yang saya lihat itu, ini asli ya, saya buka, ini cuman sampel. Sampelnya gitu. Pun ya, sampelnya pun ya cuman ini aja, kardusnya aja gitu. Jadi ada teknik-teknik seperti itu dan juga dari pihaknya pabrik rokok biasanya juga memberikan setiap berapa bulan itu ada keuntungan. Contohnya ada mungkin hadiah-hadiah tertentu, misalkan capai target dan lainnya, itu bisa dilakukan. Lah, itulah kiat-kiat untuk menghindari tadi adanya menjual dengan rokok ilegal. Namun kita pastikan bahwa misalkan ada yang menawari tadi dengan harga rokok yang murah, tidak menggunakan istilahnya DP tertentu, dan juga tentunya biasanya yang menawari itu menggunakan motor bronjongan gitu. Itu tuh hati-hati. Karena enggak, ya kalau memang motor bronjong tapi identitas jelas, rokok jelas enggak apa-apa. Tapi kalau ternyata tidak ada pita cukainya, kemudian kita tanya nomor kontaknya enggak dikasih, terus kita izin, sebenarnya difoto aja nggak apa-apa. Atau juga kalau misalnya sales difoto seneng. Biasanya kalau sales lebih bisa dipromosikan. Iya, nomornya malah dengan senang hati ngasih nomor, wong kita kadang nggak minta aja dikasih gitu kan. Tapi kalau yang sales rokok ilegal tuh nggak mau ngasih nomor, karena bisa dilacak. Gitu. Takutnya dilacak. Takut dilacak, kemudian dari motor bronjongnya itu juga nggak ada merek-merek tertentu. Biasanya cuman kayak tukang sayur seperti itu. Jadi kiri kanan nanti kayak pakai karung goni atau seperti apa. Jadi untuk menyamari biar tidak terlihat seperti itu, Mbak. Sehingga kita tekankan bahwa nanti kalau misalkan jadi pedagang, mohon untuk memilih distributor yang memang resmi-resmi saja, mengecek pita cukai, apakah ada pita cukai atau tidak. Kemudian juga kalau bisa memiliki sinar UV, itu murah. Kita paling 10-20 ribu itu di online banyak, bisa buat ngecek pita cukainya. Takutnya juga pita cukainya palsu. Nah, seperti itu. Tapi kalau memiliki sinar UV itu udah minimal 80% lah, itu bisa dikatakan asli. Seperti tinggal nanti ada nanti kita sebutkanlah cara mengidentifikasi lebih lanjut seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya ada pro tipsnya ya. Biar pedagang tetap konsisten di jualan produk legal, rokok legal. Cara-caranya banyak gitu ya. Salah satunya lihat asosiasi, akan ada banyak dikasih cara supaya bisa jualannya lancar dan lainnya tadi. Nah, tapi yang saya pengen tahu juga nih Mbak Mutia, ada rokok penjual legal, ada yang penjual rokok ilegal. Betul. Nah, penjual rokok ilegal ini dampaknya terhadap produk-produk legal seperti apa nanti ke depan? Oh ya, baik, terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi itu ini nyambung sama yang tantangan tadi ya Mbak ya sebenarnya. Dampaknya itu udah pasti merugikan ya Mbak ya, itu udah paling umum merugikan. Kenapa? Karena saat tarif cukai itu tidak dibayarkan, itu tentunya akan mengurangi APBN negara nih Mbak, penerimaan negara. Jadi tarif cukai itu
menyumbang ke pajak itu besar banget Mbak. Itu sampai 10% dari APBN tahunan. Itu gede banget ya Mbak ya. Dan apabila tidak menyumbangkan itu langsung jadi merugikan negara banget nih ya Mbak ya. Nah, yang mana itu selain itu tuh juga karena penjual rokok ilegal nih misalnya mereka jadi lebih laku, itu kan tentu aja jadi persaingan yang nggak sehat nih Mbak, karena kan perbandingan harganya jauh ya Mbak ya. Otomatis orang-orang itu yang terutama masyarakat-masyarakat yang bukan di kota tinggalnya, yang jauh dari informasi, jauh dari pemerintah, itu mereka akan merasa di komunitasnya itu umum Mbak, mengkonsumsi rokok ilegal itu umum. Nah, yang mana itu saat suatu komunitas itu merasa bahwa ini tuh normal gitu, dan itu dimaklumkan untuk mengkonsumsi rokok ilegal itu, tentu aja semuanya satu komunitas bisa mencari rokok ilegal semua ya Mbak ya. Nah, ya jadi tuh pedagang-pedagang rokok legal ini selain karena sulit tadi yang pasokan rokok legalnya itu dari distributornya, mereka juga jadi tertekan ya Mbak ya, karena tidak bisa menjual produk legal, itu nggak bisa laku di masyarakat, sedangkan masyarakat mencarinya yang ilegal. Nah itu dari situ tuh tadi seperti yang saya sampaikan juga, itu mereka bisa paling buruknya itu bisa gulung tikar ya Mbak ya, karena itu. Dan itu akan menipiskan biaya yang mereka keluarkan itu kan marginnya jadi tipis, dan itu pasti akan merugikan banget. Dan apabila masyarakat sudah terkontaminasi nih Mbak, udah semuanya tuh berpikiran yang sama untuk mengkonsumsi rokok ilegal. Nah, bisa-bisa satu kampung, satu desa itu akan mengkonsumsi rokok ilegal semua, dan itu akan mematikan pedagang-pedagang rokok legal tersebut. Jadi bahaya banget ya ketika orang sudah merasa konsumtif dengan barang-barang ilegal karena murah, karena dia dapatnya gampang dan sudah jadi sudah jadi itu dikonsumsi ya, semuanya gitu masyarakat secara umum. Nah, tapi ada nggak sih solusi gitu bagi pedagang supaya dia tetap bisa bersaing nih meskipun dia menjual produk legal gitu. Jadi tanpa harus ilegal pun aku tetap bisa bersaing. Ada nggak nih Mas solusinya? Tentunya kalau sebagai pedagang, ini pendapat pribadi ya Mbak. Jadi kita harus bisa memanage bagaimana hubungan dengan pelanggan. Karena kita tahu sendiri pedagang itu memiliki customer loyalty. Nah, bisa saja menggunakan promo-promo tertentu nih. Misalkan kita bisa menjual rokok. Lah, nanti pembeli rokok kan pasti biasanya belinya rokok-rokok itu aja. Itu nanti kita kasih promosi, misalkan berapa bungkus kita kasih, misalkan payung dan lainnya. Itu sudah banyak melakukan. Jadi kita bisa melakukan hadiah-hadiah tertentu yang memang juga yang tidak mahal-mahal juga, tapi bisa menutup istilahnya loyalty tadi Mbak. Kemudian juga bisa melakukan diversifikasi produk nih. Selain jual rokok, dia juga jual misalkan liquid vape seperti itu bisa, karena kan sekarang udah berkembang ya, nggak cuma rokok lagi. Jadi segmentasi rokok terkesan lebih ke generasi mungkin umur sebaya ya, umur 30, 40, 50. Namun kalau yang anak muda nih yang masih kuliah, kemudian awal-awal bekerja, 20-an itu biasanya kan seneng mencoba-coba. Nah, kalau di warung itu menjual juga, sekarang ada yang produk-produk vape yang sekali pakai, itu kan masih terjangkau. Nah, siapa tahu bisa menjadi salah satu diversifikasi produk. Kemudian selain dari produk tembakau, misalkan nih kan namanya obat rokok kan pasti batuk ya. Jual obat batuk juga. Nah, bisa jadi opsi itu. Bisa ditawarkan juga, Pak, ini ada obat batuk juga apa ini. Boleh, kayak kita tahu di retail itu kan biasanya menawarkan ada promonya di depan-depan itu. Mau ini sekalian enggak Pak? Nah, 2 gratis 1 dan lainnya. Itu juga bisa kita tiru. Karena kita lihat itu hanya banyak kan di retail aja, tapi di tempat pedagang, di pedagang yang kecil itu masih belum dilakukan karena masih konvensional sekali. Pemahaman terkait strategi produk, pemahaman terkait strategi perdagangannya masih belum. Namun ya sebenarnya kalau kita bisa saran kepada pemerintah daerah, itu rekan-rekan kita pedagang itu bisa dilakukan pelatihan sebenarnya, melalui Pokdarwis, melalui kelompok sadar wisata, Ibu PKK itu bisa melatih yang khusus-khusus tadi pedagang dengan menggunakan dana DPHJHT itu boleh. Namun masuknya kesejahteraan masyarakat yang diampu oleh Dinas Perdagangan. Tentunya Dinas Perdagangan nanti bisa mengumpulkan untuk pelatihan strategi marketing terkait
tadi misalkan penjualan seperti apa nih, gitu tuh bisa Mbak. Jadi bisa sebenarnya pemerintah bisa mendorong ya dengan dana bagi hasil itu ya Mas ya. Betul. Karena manfaatnya akan kembali ke masyarakat juga sebenarnya. Selain tadi ada yang caranya dengan bergabung dengan komunitas-komunitas gitu yang pasti akan didorong. Cuman yang perlu digarisbawahi juga bahwa meskipun ilegal itu banyak yang make dan untungnya banyak, itu tadi bisa jadi buntung ketika nanti kemudian ditindak tegas ya oleh sekali. Karena pada utamanya dari Bea Cukai itu tidak mengurusi yang sampai ke warung-warung Mbak awalnya. Kita hanya fokus ke pabrik dan distributor. Kenapa? Karena memang kita bertanggung jawab secara dokumen itu pada saat penerbitan pabrik. Nah, pada saat penerbitan pabrik kita akan berikan namanya NPWP-BKC, nomor pokok pengusaha kena cukai, dan juga kita berikan masukan sistem. Sistem yang bisa digunakan untuk pembelian pita cukai. Nah, nanti pemesanan cukai lewat situ, pelaporan produksi juga lewat situ. Jadi terpantau semua lini dari pabrik tersebut. Makanya kalau ada pabrik rokok ilegal tidak terpantau, kenapa? Ya tidak ada aplikasi tadi, tidak mendaftarkan diri, sehingga kita harus extra effort untuk menyelidiki pabrik rokok mana ya yang memang belum ada izinnya, seperti itu. Nah, kemudian di distributor sama, pasti ada selisih di distributor dan juga di pabrik. Nah, itu yang kita selidiki biasanya. Namun kita juga tidak menutup mata bahwa kita sebagai commodity protector itu juga melindungi pedagang-pedagang yang sudah menjual produk-produk legal. Sehingga misalkan pedagang dengan produk legal tadi juga melaporkan ke kita, mengetahui bahwa tetangganya menjual rokok ilegal, karena apa? Omset mereka akan tergerus tentunya. Berdampak ke mereka ya Mas. Berdampak karena kita juga sebagai tadi trade fasilitator, kita juga harus mau nggak mau menindak tegas dari pelaporan yang tadi Mbak. Jadi mungkin kalau rekan-rekan melihat ada yang viral Bea Cukai kok razia tadi toko-toko kelontong, itu kan ada laporan masyarakat. Kalau nggak ada laporan pun kita nggak sampai situ seperti itu. Karena juga kita ada yang namanya dana DPHCHT yang dimana itu dikhususkan untuk melakukan pengumpulan informasi bagi masyarakat, dan itu diampu oleh Satpol PP, yang dimana Satpol PP itu yang nanti sebenarnya menganalisis laporan dari masyarakat tersebut. Masyarakat kalau lapor ke Satpol PP akan dicek, dipantau. Contohnya nih, kita Bea Cukai Jakarta kan di Colomadu nih. Misal pelaporannya ada di Karanganyar, di Jumantono. Kan yang tahu lapangan itu Satpol PP akan melihat dulu benar nggak laporan ini. Apabila benar, pasti langsung menginfokan ke Bea Cukai melalui namanya aplikasi Sirolek, yang dimana nanti dari aplikasi kita akan melakukan analisis. Kalau memang itu sesuai dengan laporan, kan kita tindak. Nah, pada saat ditindak, biasanya yang memang pelaku itu tidak terima Mbak. Kenapa tidak terima? Ya karena mereka pelaku. Beda cerita kalau mereka jual resmi, misalkan ada Bea Cukai mohon izin untuk mengecek, pasti senang gitu ya. Malah nggak apa-apa. Malah mereka bisa tanya-tanya, Mas mau nanya nih kok kenaikan cukai kenapa ya? Pada gitu. Mas mau nanya nih kok HJE-nya ini maksudnya apa? Itu pada tanya. Kita bisa jelaskan secara langsung ke masyarakat. Namun kebanyakan kalau udah pakai HP video, ini nih Bea Cukai nih, merazia rokok toko kecil seperti ini, masuk ke rumah, lah berarti ada sesuatu di situ. Ya memang narasi yang akan viral itu tidak sesuai yang ada di lapangan. Kita juga silahkan kalau misalkan kami menyalahi aturan di syuting apa itu nggak apa-apa, kita nggak takut. Cuman ya itu tadi jangan sampai terus dipelintir Bea Cukai istilahnya menindas rakyat kecil. Padahal kita juga membuat keadilan sesama masyarakat yang lain seperti itu. Kalau tidak ada laporan pun kita tidak di situ seperti itu. Tapi kalau untuk pedagang misal yang kelontong dan lainnya ketika dia menjual ilegal itu juga ditindak ini ya secara hukum. Jadi ada aturannya atau hanya produsen? Sesuai pasal 54 itu memang yang menjual itu ada ancaman sanksi hukumnya 1-5 tahun. Kemudian secara denda 2-10 nilai cukai, yang dimana itu nanti kita melakukan pendalaman penyidikan dan kalau sudah P21 kita serahkan ke jaksa untuk tuntutan. Namun sekarang dengan peraturan terbaru kita berikan keleluasaan, ada namanya restoratif aktif. Dari pelaku bisa mengajukan keberatan. Kemudian ada namanya permohonan untuk tidak dilakukan penyidikan. Jadi mereka mengakui bahwa bersalah,
berani membayar denda. Nah, nanti langsung kita kenakan denda fix 3 kali lipat, Mbak. Setelah itu dibayar denda, nanti kita lakukan analisis. Setelah kita analisis, nanti apakah memang itu baru pertama kali, kita cek dulu. Kalau memang baru pertama kali, nanti mungkin besar sekali untuk di-approve karena kan bisa saja tertipu atau seperti apa. Dia juga korban bisa jadi ya. Jadi nanti akan kita kalikan nilai cukai dari hasil temuan. Kemudian nanti akan transfer ke rekening negara ya. Setelah rekening negara nanti kalau sudah di-approve, kita transfer menggunakan billing ke kas negara seperti itu. Sehingga di sini kita tekankan bahwa tidak ada nomor rekening selain dari rekening negara. Jangan ke misalkan Dion, tidak boleh. Mbak Mutia, jangan. Betul. Dilaporin tuh ya. Dilaporin itu. Laporin aja. Tidak boleh. Karena harus dari pedagang sendiri yang mentransfer ke rekening negara. Kebanyakan di lapangan memang case-nya adalah bapak-bapak yang atau yang sudah tua itu tidak punya rekening. Sehingga kita antarkan ke misalkan loket-loket link kayak toko yang bisa transfer. Biasanya seperti itu kita arahkan seperti itu. Jadi tetap ditindak tapi tetap kita ada restorasi justice dan lainnya melihat bagaimana yang dilakuin si pedagang baru pertama atau yang lainnya. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya Mas Dion dan Mbak Muti peran pemerintah gitu dalam membantu pedagang beralih sepenuhnya ke produk legal gitu? Karena kan pemerintah mungkin saya pikir juga perlu ya ikut mendorong gitu karena bisa jadi masyarakat belum teredukasi atau khawatir nggak bisa dapat penghasilan karena berkaitan dengan pendapatan gitu. Apa peran pemerintah? Jadi ini mungkin nanti nyambungnya sama yang tadi ya Mbak ya. Kita tuh juga sebenarnya ada namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu. Jadi untuk DBHCHT ini kita juga dialokasikan nih Mbak untuk penindakan. Jadi sebenarnya itu penegakan hukum untuk bea cukai itu dan Satpol PP itu kita melakukan kolaborasi untuk melakukan penindakan Mbak. Jadi seperti yang tadi Mas Dion bilang kan itu infonya dari Sirolek ya Mbak ya. Sebenarnya informasi itu tuh bisa disampaikan melalui media sosial kami atau dari ke Satpol PP Mbak atau bahkan langsung datang itu juga bisa. Nah, di situ dari informasi Sirolek itu kemudian kita lakukan kolaborasi untuk melakukan penindakan di titik-titik yang sudah ditentukan udah valid ya Mbak ya tentunya. Dan selain itu juga kita ada sosialisasi seperti yang saat ini kita lakukan ya Mbak ya. Kita ada edukasi juga selain sosialisasi podcast, kemudian radio, kita juga ada sosialisasi tatap muka Mbak, yang kita juga sering ketemu pedagang langsung nih Mbak. Itu banyak banget nanti bakal yang nanya, kenapa sih kayak kata Mas Dini itu banyak, kenapa sih tarif cukai naik terus, kenapa harga rokok jadi naik terus gitu kan Mbak. Di situ kita kasih wadah untuk pedagang untuk menyampaikan aspirasi mereka ya Mbak ya tentunya. Kemudian juga kita juga dari DBHCHT itu 40% itu ada untuk kesejahteraan masyarakat, 50% maksud saya untuk kesejahteraan masyarakat. Itu kita juga melakukan pembinaan sosial Mbak. Jadi khususnya untuk pekerja di sektor hasil tembakau itu mereka juga mendapat pembinaan untuk gimana sih cara mengolah tembakau yang baik dan benar atau mungkin bisa lebih tahan lama nih Mbak. Kita juga ada juga BLT khusus untuk pekerja tersebut yang di sektor hasil tembakau. Kita juga pernah memberikan kayak apa sih Mbak bibit. Jadi itu kan tembakau tuh ada grade-nya gitu ya Mbak ya. Kita juga memberikan BLT berupa bibit itu juga untuk petani-petani tembakau agar mereka bisa menanam tembakau dengan harga yang lebih murah nih Mbak jatuhnya karena mereka udah dapat grade segitu dengan bantuan dari dana DBHCHT itu. Jadi itu ya pakai bantuan dana bagi hasil itu. Betul, ya Mbak ya. Itu salah satu peran pemerintah ya untuk mendorong tadi penjual. Nah kalau selanjutnya kira-kira campaign untuk melawan rokok ilegal ini seberapa efektif sih Mas untuk membantu pedagang menjual produk-produk legalnya? Ya tentunya kita tahu bahwa produsen terutama produsen rokok itu semua melakukan campaign yang dimana campaign tersebut bagian dari pengenalan produk mereka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait produk legal. Namun memang aturan dari Kementerian Kesehatan campaign-nya tidak boleh secara terang-terangan. Iya kan? Benar. Kita tahu ada produknya itu istilahnya bukan langsung gambar rokok gitu enggak, tapi cuman olahraga napa ya itu memang teknik cuman masyarakat
dengan warnanya, dengan olahraganya apa udah tahu, oh ini merek ini gitu. Iya benar. Itu memang teknik yang dilakukan pabrik rokok untuk menghindari tadi aturan-aturan yang memang tidak diperbolehkan, karena memang tidak boleh secara langsung mengiklankan rokok. Benar, untuk beberapa kelangsungan generasi muda tentunya. Namun itu aja sudah bisa mendongkrak dari tadi keuntungan dari pedagang-pedagang yang menjual sesuai dengan produk tersebut. Jadi perokok-rokok ini berlomba-lomba sebenarnya membuat event, membuat promosi, kemudian banyak lagi, ada juga konser seperti itu. Nah, tapi manfaatnya memang kampanye itu efektif membantu pedagang untuk meningkatkan kesadarannya masyarakat awalnya, Mbak. Kesadaran masyarakatnya harus ditingkatkan. Jadi kalau dengan adanya iklan, masyarakat tuh paham. Yang iklan berarti itu yang legal. Kalau ilegal nggak berani pasang iklan. Nah, itu salah satunya seperti itu. Sehingga biasanya rokok ilegal itu nggak menggunakan iklan, namun menggunakan mulut ke mulut. Wah, rokoknya murah, rokok enak. Padahal kalau dicoba ya belum tentu. Nah, tapi yang jelas kita pastikan bahwa harganya lebih murah, itu pasti. Karena tidak ada sumbangsih ke negara. Yang dimana dana cukai itu kita sebenarnya untuk penyeimbang, Mbak, dengan dampak yang ditimbulkan. Sehingga kalau kita tahu rokok legal itu, kita katakanlah ya satu rokok itu satu bungkusnya 32.000. Itu masuk ke negara itu 57% biasanya. Bisa 20-an ribu. Nah, namun itu untuk apa? Ya untuk kita kembalikan dari misalkan rokok itu dirokok kena ke paru-parunya ibu hamil, ya kalau ibu hamil periksa ya kita yang bayar BPJS tentunya. Itu kita kembalikan ke penyetaraan tadi, Mbak. Dengan efek yang ditimbulkan, dengan dampak yang ditimbulkan, ya itu untuk kita kembalikan lagi. Karena kalau tidak ada perputaran seperti itu, pasti tekor, Mbak, BPJS, Mbak. Iya, benar. Itu dia. Nah, tadi kalau tidak ada sumbangsih tadi, dengan adanya rokok ilegal, ya dipastikan bahwa nanti dampak-dampak seperti ke anak-anak sebagai perokok pasif, ibu-ibu sebagai perokok pasif, dan kedepannya bagi generasi muda itu akan baik. Nah, itu makanya kita tekankan bahwa masyarakat jangan lagi mengonsumsi rokok ilegal. Karena ya BPJS yang Anda pakai juga salah satunya sumbangsi dari rokok, cukai rokok. Dan tentunya jenengan kalau berobat kan kebanyakan fase pertama kan puskesmas. Lah, untuk membangun puskesmas yang sekarang itu sudah sangat bagus sekali daripada kita dulu, itu yang menggunakan cukai rokok. Seperti itu. Kita tahu dulu jauh sekali puskesmas mungkin belum ada antrian. Zaman dulu kan, wah sekarang udah ada sistem antrian, sudah tertata, dokternya pun sekarang rekrutmennya sudah bagus-bagus, obatnya juga dari dana DPHCHT, Mbak, tentunya. Dan itu gratis semua kalau di puskesmas, tidak ada yang bayar. Kecuali tadi tidak memiliki BPJS yang mungkin pribadi. Namun kalau memang itu dirasa memang tidak mampu, bisa mengajukan ke dinas terkait seperti dinas kesehatan tentunya. Jadi artinya sebenarnya cukai ini memang sangat penting untuk membatasi ya. Ketika dampaknya emang ini besar gitu, memang harus ada cukai gitu, biar penggunaannya tidak terlalu besar juga, dan juga ketika ada cukai bisa dibalikan lagi ke masyarakat yang terkena dampak. Sementara kalau ilegal nggak akan balik gitu kan. Benar, Mbak. Karena memang fungsi dari cukai memang yang pertama membatasi dampak negatif, kemudian kita juga mengawasi terkait peredarannya seperti itu. Kemudian juga harus diwajibkan adanya keseimbangan tadi, Mbak, terkait pengusaha kan juga harus kita seimbangkan antara yang memang dia produknya udah terkenal sama yang baru mencoba kan. Kalau kita samakan harga cukainya kan kolaps gitu kan. Itu harus ada segmentasi harga di situ. Makanya cukai ini banyak disalahartikan oleh masyarakat, itu pajak, padahal bukan. Beda konsep seperti itu. Kalau cukai ya memang untuk mengendalikan konsumsi masyarakat seperti itu, Mbak. Nah, kalau edukasi untuk pedagang udah, artinya bahwa pedagang ketika menjual ilegal itu juga selain mengganggu negara, kamu juga akan berdampak ke kamu sendiri. Kamu akan bisa kena sanksi hukum dan lainnya. Nah, kalau edukasi kepada konsumen gitu, Mas, itu gimana kira-kira pedagang bisa mengedukasi bahwa ini legal, kamu wajib beli, yang ilegal jangan. Gimana cara ke konsumennya? Tentunya kalau kita melihat di negara-negara maju termasuk Singapura, kemudian Australia,
itu udah mulai ada kebijakan menggunakan KTP, sudah mulai kebijakan ada namanya plain packaging, jadi tidak menggunakan etiket. Jadi kita nggak tahu nih rokok ini tidak beriklan lah etiketnya seperti itu. Sudah ada inovasi-inovasi, cuman untuk di Indonesia sendiri belum sampai ke situ karena kita tahu sendiri Indonesia terdiri dari kepulauan dan kita lihat kalau kita mewajibkan KTP pasti malah banyak protes seperti itu karena itu memang secara budaya kita dari dulunya memang pedagang istilahnya rempah-rempah yang salah satunya adalah tembakau. Makanya secara budaya kita berbeda dengan negara-negara lain yang memang tidak memiliki tembakau. Makanya tembakau juga salah satu varietas yang dilestarikan di negara ini sehingga memang akan agak susah sekali untuk melepaskan diri Indonesia dari tembakau sehingga hanya bisa tadi melakukan penerapan pembatasan tarif tentunya sehingga kemudian juga pedagang sendiri pun kalau misalkan pada saat menjual kita lakukan edukasi itu bisa banget dengan cara apa? Kita komunikasi kita lakukan pendalaman kayak contoh misal anak SMA yang beli kita ingatkan nggak apa-apa kalau anak SMA kan belum boleh rokok gitu. Cuman kalau yang sudah sepuh-sepuh otomatis kita tanyai rokoknya apa bah gitu kan iki enak iki gini-gini cuman aja lali misalkan dicek dulu pitanya mbah ada enggak kalau di sini selalu ada jadi memiliki trusting gitu karena kita tahu sendiri yang dimana-mana teknik marketing tidak terlepas dari kepercayaan. Nah, kalau kita bisa membangun kepercayaan pada konsumen kita, tentunya bagi yang memang konsumen tersebut itu memilih kualitas, dia pasti belinya ke situ terus. Cuman beda cerita dengan wah penting murah lah itu beda ya. Kalau itu memang mungkin karena segmentasinya belinya yang memang pengennya murah, tapi dengan pilih murah pun kita berikan murah pilihan. Yang legal ya, ada juga soalnya. UMKM, rokok UMKM di display aja di depan. Nanti kita bisa kasih pilihan. Mbah, niki rokok UMKM 10 ribuan, monggo mang tumbas. Niki dicobi mawon, nek mboten enak mang balik ke ning pabrike. Kan saged. Aduh, pabriknya jauh padahal. Itu jos-jos gitu aja itu udah senang masyarakat seperti itu. Jadi memang kita perlu adanya membangun kedekatan bagi masyarakat. Kemudian teknik-teknik marketing kita juga perlu pelajari sehingga masyarakat juga teredukasi seperti itu, Mbak. Jadilah pedagang yang memiliki responsibility seperti itu. Iya. Berarti menarik ya Mas ya. Berarti pedagang memang harus punya skill yang banyak supaya selain dia mencari keuntungan atau mencari cuan nih, tapi dia juga bisa mengedukasi para pembeli. Berarti itu butuh nih peran asosiasi, peran pemerintah gitu untuk juga mendukung para pedagang supaya skillnya bagus. Nah, kira-kira dengan berbagai permasalahan itu gitu, apa sih yang bisa kita upayain bersama gitu Mas atau Mbak Mutia yang bisa kita upayain bersama supaya masalah benang kusut soal rokok ilegal ini kita bisa selesaiin gitu. Dimulai dari pedagangnya yang mengedukasi, kemudian konsumennya yang akhirnya teredukasi. Apa upaya bersama yang dilakukan? Jadi kira-kira untuk tadi kan sebelumnya sudah disampaikan ya Mbak ya, kita juga melakukan pembinaan sosial gitu ya Mbak ya. Jadi kita bisa mengadakan seminar nih Mbak. Ini sering banget juga kita ngadain sosialisasi seperti itu untuk pedagang, dan seperti kata Mas Jun tadi kita juga belajar teknik marketing ya Mbak ya selain itu juga. Jadi supaya gimana sih caranya bisa mempromosikan nih rokok-rokok legal ini, bahkan ada yang murah yang UMKM-nya Mas yang baru-baru ini juga banyak terkenal, itu bisa dipromosikan sama pedagang-pedagangnya juga. Kemudian juga apabila ada tahu info tentang produk ilegal gitu bisa juga Mbak nantinya pedagang-pedagang ini kita arahkan untuk melakukan pengaduan ke kami. Itu kan nanti pengaduan itu bisa langsung ke Bea Cukai atau ke Satpol PP juga. Dan itu tuh yang tadi balik lagi tuh Mbak kita jadinya informasi tersebut kita olah ke Sirolek, kemudian kita lakukan penindakan, dan apabila pedagang-pedagang yang rokok ilegal itu ditutup kan tentunya aja akan menguntungkan pedagang-pedagang yang legal ya Mbak ya, seperti itu. Jadi itu ya salah satu
satu upaya yang bisa dilakukan antara pemerintah dengan asosiasi untuk menghadapi tantangan tadi. Betul. Ada seminar dan lainnya. Tapi dari tadi dan juga beberapa waktu lalu saya pernah mungkin ngobrol ya dengan Bea Cukai Surakarta, ada memang UMKM yang menjual rokok legal. Kalau memang pilihannya pengen murah ya, rokok legal tapi UMKM dan murah. Itu kira-kira ada nggak sih masyarakat bisa melihat merek-merek apa yang itu termasuk UMKM legal, atau biasanya nyarinya di mana? Jangan-jangan ini mungkin belum terlalu luas gitu sosialisasi atau pasarannya gitu. Banyak yang belum paham ya. Jadi begini Mbak, kita bisa lihat di toko retail terdekat. Kalau bagi pembeli ya konsumen kita bisa di retail terdekat. Sekarang sudah ada kebijakan dari pemerintah daerah bahwa toko retail harus 20% menjual produk UMKM termasuk makanan. Lah rokok pun termasuk di situ. Jadi kalau kita pengen cari produk UMKM, kita lihat aja ke retail yang kita tahu sudah sangat banyak sekali ya di seluruh raya ini. Itu di depan langsung produk UMKM. Harganya udah dipisahin ya Mas. Udah dipisahkan. Mungkin kalau ingin malah sebagai pedagang ingin menjual itu juga, kita bisa lihat pabriknya di mana. Di bawahnya ada. Yang Solo juga ada. Oh, di Solo Raya banyak ya? Banyak. Kita lihat bawah ada nama pabriknya. Datangi pabriknya pun pasti dengan welcome. Misal mau beli, otomatis kan kalau pabrik kan memang harus banyak. Nah, tapi bisa dinegosiasikan biasanya. Saya mau pesan, misalkan katakanlah 2 bal itu 2 kardus seperti itu. Itu bisa. Nah, harganya pasti lebih murah kalau ke pabrik langsung. Apalagi UMKM kan dia beda dengan yang kita tahu ya, maksudnya pabrik besar. Kalau besar kan nggak bisa, bisanya distributor. Tapi kalau UMKM pasti dilayani. Berapa laku dijual seperti bahkan itu. Harganya tuh nggak beda jauh Mbak sama produk ilegal tuh. Jadi bisa beralih ke UMKM. Ini menarik sekali sebenarnya ya. Salah satu cara memberantasnya dengan disaingkan ketika memang pilihannya soal harga ya. Orang pakai ilegal karena harganya murah kan. Ini di UMKM juga sama gitu. Kalau ada yang mau milih soal harga, kalau rasa kan mungkin beda, kita nggak beda-beda ya Mbak ya, seleranya. Mungkin beda antara yang sudah besar maupun yang baru merintis gitu. Jadi ini menarik teman-teman atau sobat Expos yang ada di rumah atau pedagang yang sekarang sedang mendengarkan podcast kita gitu. Ketika banyak upaya yang tadi sudah disampaikan untuk bisa memberantas atau produk-produk ilegal atau bisa menyaingi ya jualannya supaya legalnya tetap laku. Ada nih produk UMKM, juga ada ketika mau beli yang dengan produk perusahaan besar bisa mungkin gabung di komunitas dan lainnya tadi. Nah, lalu kira-kira peran komunitas nih seperti apa nih Mas supaya membantu pedagang bisa menjual produk legalnya? Tentunya kalau peran komunitas ini kita banyak ya di Indonesia ini. Peran komunitas ada komunitasnya dari komunitas pemerintah sendiri seperti RT RW seperti itu, kemudian ada ibu PKK seperti itu, juga ada asosiasi-asosiasi yang menangani terkait edukasi ya terkait rokok itu ada. Jadi biasanya kami juga bekerja sama bersama universitas, kemudian sekolah-sekolah yang dengan istilahnya secara gamblang mengajak masyarakat untuk kalau di sekolah kita malah biasanya mengenalkan, lebih ke mengenalkan fungsi cukai. Karena apa? Mereka nanti juga ke depannya pasti akan berhadapan dengan rokok. Seperti itu. Kita tidak langsung bilang melarang merokok, tidak. Tapi juga tidak melegalkan, ayo kita beli rokok. Enggak. Karena apa? Posisi kita di Bea Cukai itu lebih sebagai petugas yang memang bersinggungan langsung dengan cukai. Tugas kami hanya menerangkan cukai itu seperti ini, konsepnya seperti ini. Untuk pilihan dipilih masyarakat sendiri ya. Sehingga adik-adik SMA gitu kan banyak SMP terlalu kecil ya, SMA biasanya. Adik-adik SMA itu kita berikan mind blowing bahwa rokok tuh dampaknya kayak gini. Saya tahu dari Anda semua ada yang curi-curi merokok. Cuman fungsi cukai itu seperti ini. Jadi seenggaknya kalau misal nanti di rumah ketemu bapaknya lagi ngerokok, bisa menjelaskan ke bapaknya. Gitu. Misal bapaknya suruh beliin rokok, minimal tahu ya. Tapi di sekolah diceritain Pak, cukai rokok tuh gini-gini ya. Mungkin bisa menasihati bapaknya. Itu pilihannya. Kita tidak bisa langsung ngejudge masyarakat, tapi bisa untuk mengarahkan pemikirannya. Seperti itu. Itu untuk di SMA. Namun kalau sudah masuk ke kuliah, memang di usia legal merokok, kita baru istilahnya pronya jangan merokok ilegal. Lebih ke situ. Karena apa? Karena mereka sudah punya kemampuan daya beli untuk membeli rokok. Sehingga kalau mereka membeli rokok, ya belinya jangan yang ilegal. Lebih ke situ. Karena
rawan sekali kita katakan para mahasiswa untuk membeli rokok ilegal. Kenapa? Ya pada saat entry level otomatis mereka ya sangunya juga masih yang awal-awal. Benar. Mampunya belinya yang ilegal pasti seperti itu. Nah itu yang kita istilahnya bekerja sama dengan universitas-universitas, kampus-kampus untuk melakukan edukasi, dan kita sering sekali menjadi narasumber tidak hanya terkait rokok, namun terkait ekspor maupun terkait impor, karena ada kami ada Pak Sony yang sebagai juga pengajar di universitas-universitas seperti itu. Jadi sosialisasinya pasti dibedakan ya antara di SMA dan juga di kampus. SMA bukan arahannya kalau beli yang legal, karena memang arahnya adalah memberi gambaran cukai itu seperti apa biar mereka tahu. Kalau ke pedagang gimana tuh Mas? Supaya akhirnya juga menguntungkan mereka gitu yang pedagang legal. Kalau kita juga sering edukasi ke pedagang, namun lebih ke tadi pemilihan distributor dan rokok. Karena apa? Mereka pasti akan memilih distributor kalau tidak diarahkan, takutnya tadi distributor rokok ilegal yang dibeli gitu. Makanya kita arahkan distributor yang resmi itu ini seperti itu. Bukan memberi, "Woi, tukunya yang kene wae." Enggak. Silahkan pilih, tapi rokoknya ya cek ada cukainya dan lain-lain. Silahkan ikut asosiasi seperti itu. Kita mengarahkan lebih ke pemikiran secara ilmiah seperti itu. Bukan mengarahkan di brand tertentu ya, Mas. Marketing nanti. Betul, Mbak. Iya. Artinya berbagai upaya sudah dilakukan oleh rekan-rekan dari Bea Cukai Surakarta untuk bisa mendorong agar pedagang yang menjual rokok legal ini juga mendapat keuntungan yang banyak, yang ilegal juga terberantas gitu. Dan kalau di Solo Raya kira-kira tantangan terbesar tuh apa nih Mbak Mutia atau Mas Dion? Mungkin Mas Dion. Pink Sweet boleh. Jadi kalau di Solo Raya kami melakukan ini ya pemantauan gitu ya. Memang terbesar tuh lebih karena gini, sebenarnya rokok ilegal tuh bukan sasarannya di Solo Raya. Karena Solo Raya termasuk kota besar dan istilahnya di Jawa. Nah, kalau saya lihat dari peta pemetaan kami itu banyak malah ke luar Jawa. Nah, di luar Jawa itu ya saya kurang tahu kenapa itu. Namun dari rekan-rekan kita Bea Cukai di sana juga menangkap banyak sekali rokok ilegal yang memang di pelabuhan di ini itu banyak. Namun mungkin ya ada juga yang mungkin mampir. Nah, mungkin dari pelaku rokok ilegal mampir melewati Solo Raya. Mungkin mencoba peruntungan, iya kan? Jual di sini siapa tahu laku. Lah itu pasti ketangkap. Kita banyak jalur distributor justru. Tangkapannya di jalur. Cuman memang kita tidak publikasikan, Mbak. Kenapa? Kalau distributor kita publikasikan nggak ketangkep nanti pabriknya. Makanya yang kita publikasikan hanya yang tadi terkait sosialisasi, terkait penangkapan di warung. Kenapa? Kalau di warung tidak kita publikasikan, nanti yang melaporkan tidak tahu. Karena bahwa kita sudah ditindak sudah ditindak karena yang kita mempunyai prinsip untuk membuat anonim si pelapor. Jadi kita pun sebenarnya nggak tahu itu yang lapor siapa, kecuali nomor HP-nya ya. Jadi taunya lewat publikasi ketika tindakan. Jadi setelah kita ada penindakan, kita pasti lakukan publikasi bekerja sama dengan media-media seperti itu. Lah nanti ada namanya pemusnahan barang bukti rokok. Jadi jangan takut ya nih, misalkan rekan ini rokok disita Bea Cukai pasti ini nih mau nggak dijual dikonsumsi nggak kita sendiri. Pasti gitu-gitu Mbak. Padahal itu nanti ada mekanismenya. Rokoknya akan kita bakar bersama dengan dilihat Forkominda dan pemerintah daerah masing-masing seperti itu. Jadi rekan-rekan jangan suuzon ya. Bahwa apa yang memang sudah disita dan hasil tindakan tuh pasti akan dimusnahkan ya. Dan itu ada mekanisme tertentu. Berarti kalau tadi Mas Dion cerita di Solo Raya dalam tanda kutip cukup aman ya sebenarnya. Cukup aman untuk produk-produk rokok ilegal ini. Meskipun begitu, meskipun cukup aman, tetap kita harus waspada, dan teman-teman yang saat ini mungkin masih menjual ilegal segera tobat ya. Betul, Mbak. Beralih ke produk-produk legal, khususnya rokok legal. Nah, mungkin closing statement nih Mbak Mutia terkait dengan pedagang dan juga penjualan rokok legal ini. Apa mungkin yang bisa disampaikan kepada masyarakat dan juga pedagang yang ada di luar sana? Jadi untuk pedagangnya kita harap untuk bisa terus menjual rokok legal ya Mbak, yang pastinya bisa membantu kami pemerintah untuk menjadi agen edukator juga nih Mbak. Kita juga sering mengadakan mobil keliling itu ya Mbak ya. Jadi kita harap pedagang-pedagang ini juga
tetap nih kita juga menempelin poster bisa nunjukin ke konsumen-konsumennya bahwa kita nih paham nih untuk menjual rokok yang legal. Jadi mereka juga jadi berpikir 2 kali nih konsumennya setelah melihat itu untuk tidak membeli rokok ilegal tersebut. Selain itu juga kita juga berharap mungkin Sobat Solopos juga ya Mbak ya, kalau misalnya mau menjual rokok ini bisa langsung datang ke kantor Bea Cukai Surakarta Mbak. Ini persyaratan pabriknya itu gampang banget. Cuma butuh luas rumah sekitar 200 meter persegi, kemudian jauh dari sekolah, terus rumah tinggal itu nanti bisa datang aja ke Bea Cukai Surakarta, itu gampang banget dan itu layanannya gratis Mbak, itu tidak dipungut biaya, biar bisa menjual rokok nih Mbak juga ya Mbak ya. Dan apabila ada aduan nantinya bisa langsung ke kantor Bea Cukai Surakarta menemui Mas Dion atau menemui saya, atau ke kantor Satpol PP terdekat di daerahnya, atau kalau masih merasa jauh bisa ke WhatsApp kami di 0896 980 50.000 atau di media sosial kami di Instagram kami di @beacukai_surakarta. Jadi bisa aduan di Instagram maupun nomor tadi ya. Dan kita rahasiakan itu Mbak identitasnya. Biasanya kan gak enak ya mungkin sesama pedagang nih terus kok tetangga saya jual produk ilegal nih ya, nggak, saya mau laporin tapi saya nggak mau ketahuan namanya gitu. Itu nggak apa-apa, laporan aja, kita jaga identitas pelapornya. Pelapornya, jadi tetap aman ya. Jadi nomornya di sini nanti di bawah bisa dibaca dan ditulis ya. Nah, kalau Mas Dion gimana? Ada closing statement untuk para pedagang yang ada di rumah atau mungkin Sobat Expos yang mendengarkan podcast hari ini? Ya, tentunya para pedagang dan Sobat Expos seluruh raya. Kami dari Bea Cukai berterima kasih dulu nih sebelumnya. Terima kasih telah membeli produk-produk yang legal dan memerangi adanya rokok ilegal. Dan tentunya bagi sobat-sobat UMKM untuk semangat, tetap nanti dilarisi oleh masyarakat tentunya. Dan juga tentunya kami berpesan bagi pelaku-pelaku rokok ilegal, hati-hati. Kami juga sebenarnya sudah menganalisis dan juga mendalami, jangan sampai tertangkap kami seperti itu. Karena sanksinya besar banget. Sanksinya besar banget gitu Mbak. Jadi jangan sampai tertangkap, tapi bukan berarti itu delik-delikan ya semuanya, tapi berhenti untuk menjual produk-produk ilegal gitu. Terima kasih Mas Dion dan juga Mbak Mutia dari Bea Cukai Surakarta sudah mengedukasi masyarakat ya, dan juga rekan Sobat Expos yang ada di Solo Raya yang ada di rumah hari ini. Terima kasih, dan jangan lupa rekan-rekan semuanya untuk tetap menjual produk legal, tetap membeli produk legal, karena itu bagian dari upaya kita untuk mendukung negara juga ya. Karena cukainya akan kembali ke kita juga. Terima kasih semuanya, terima kasih Sobat Expos Indonesia, terima kasih masih bersama kami selama hampir 1 jam. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya bersama Bea Cukai Surakarta. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.